Pengurus Karang Taruna Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara menggelar rapat pengurus pleno diperluas pertama, membahas program kerja tahun 2020-2021 bertempat di Gedung MUI Kabupaten Simalungun, Jalan Sangnawaluh, Pematang Siantar pada Sabtu 13 Juni 2020. Rapat pleno yang dimulai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat tersebut diawali dengan pembacaan doa, dilanjutkan dengan upacara nasional. Karang Taruna sebagai organisasi sosial kepemudaan mempunyai tugas pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial pada semua lapisan masyarakat. Seperti pembinaan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan atau sustainable. Hadir pada RPD pertama Karang Taruna Kabupaten Simalungun, antara lain MPKT, Kemas Edi Junaidi, Ketua Karang Taruna Kabupaten Simalungun, Bonauli Raja Guguk, Wakil Ketua Budi Damanik, Bendara Umum Sastra Joyo, Sekretaris Suyadi, dan Wakil Ketua Pengurus Kecamatan se-Kabupaten Simalungun, beserta Sri Kandi Karang Taruna. Adapun agenda rapat pleno yang digelar membahas program kerja bantuan sosial pandemi COVID-19, hari ulang tahun Karang Taruna ke-60, serta program kerja konsolidasi organisasi di tingkat kecamatan dan nagori. Ketua Karang Taruna Kabupaten Simalungun, Bung Bonauli Raja Guguk, Wakil Ketua Bung Sastra, Bendahara, Maklum ini agak lupa susunan pengurus. Kepada Bung Sastra, Bendahara, dan ini sekretaris fenomenal. Beliau sangat cantik mengurus Karang Taruna ini, yaitu Sekretaris Karang Taruna Kabupaten Simalungun, Bang Suyadi, juga para wakil ketua dan MPKT yang lainnya, serta kecamatan yang menjadi ujung tombak berkembangnya Karang Taruna di Kabupaten Simalungun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami dari PKT diberi kesempatan untuk memberi sepatah dua kata. Pada intinya, perkembangan Karang Taruna tahun terakhir ini cukup luar biasa. Artinya pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh tim yang tergabung di Karang Taruna cukup membuahkan hasil, walaupun di sana sini masih ada kekurangan. Setiap organisasi, tidak ada organisasi yang sempurna, semua bisa terbentuk, semua bisa terkoordinir, pasti masih ada salah satu yang bahasa kerennya agak membandel. Kita berharap ke depan Karang Taruna ini menjadi bagian dari pembangunan yang ada di Kabupaten Simalungun, menjadi bagian dari Kabupaten Simalungun. Kita terusus Karang Taruna Kecamatan dan Karang Taruna Nagori. Ini menjadi perhatian khusus buat kita semua. Karena jujur aja, kalau Karang Taruna Kabupaten Simalungun ini nggak punya dana, nggak ada dananya ini, agak jauh orang ini semua. Kalau yang untuk kabupaten, tapi yang punya dana itu adalah Karang Taruna Nagori. Melalui anggaran dana desa bisa terkalkulasi, artinya bisa terakomodir kegiatan-kegiatan Karang Taruna yang bisa membuat Karang Taruna ini lebih besar dan bisa lebih aktif. Pandemi COVID-19 contohnya. Karang Taruna boleh
berperan. Karang Taruna sudah berperan di situ. Bukan artinya relawan-relawan yang dibentuk oleh masing-masing Nagori, tapi Karang Taruna yang menggawanginya. Seperti itu dia. Karena jujur aja, organisasi Karang Taruna ini adalah organisasi plat merah. Plat merah, kalau nggak ini kita bisa manfaatkan, bodoh kali kita berorganisasi ini. Bodoh. Kenapa saya bilang bodoh? Jelas apanya, strukturalnya jelas. Strukturalnya jelas. Kalau di Nagori itu udah jelas, panghulunya yang berperan di situ. Kalau di kecamatan, camatnya yang berperan. Kalau di Simalungun, bupatinya Simalungun. Hari ini bupati datang, ini luar biasa. Ini luar biasa. Artinya kalau memang Pak Bupati kita udah nggak datang, dinas sosial yang mewakilinya seharusnya mereka datang. Ini organisasi yang benar-benar seperti organisasi KMP. Artinya organisasi plat merah. Siapapun semua kita tahu, Karang Taruna itu adalah mitranya Pemkab atau pemerintah terendah, mulai dari Nagori, dari kecamatan, dari Kabupaten Simalungun. Dan ini kita harapkan ke depan. Makanya dari awal kita juga udah bilang, bentuk di masing-masing Nagori agar Karang Taruna di masing-masing Nagori bisa hidup. Dan contohnya ketika pembahasan APBDes, Karang Taruna sudah ikut berperan. Jadi kalau kita mengganggu, artinya mengobok-obok, menggeser-geser kondisi daripada Nagori, ya jelas kita nggak bisa bergandengan dengan penghulunya. Tapi bagaimana kita bisa bersinergis, bisa bekerja sama, sehingga Karang Taruna di Nagori masuk di dalam APBDes. Apa itu? Yaitu pemberdayaan masyarakatnya. Contohnya apa? Usaha ekonomi kecil yang ada di masing-masing Nagori ini dibina oleh Karang Taruna. Kami pernah bekerja sama dengan Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. Begitu banyaknya usaha-usaha kecil di Kabupaten Simalungun tidak memiliki bapak angkat. Akhirnya produksi mereka dijual keluar. Kita hanya sebagai penolong. Begitu banyaknya UKM yang ada di Kabupaten Simalungun tidak kita sikapi, termasuk juga Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang menggawangi ini. Miris kita. Kasihan para usaha ekonomi kecil. Kita berharap dengan rapat ini, artinya semua yang hadir pada hari ini bukan takut. Rapat pleno pengurus diperluas yang pertama. Artinya semua yang ada, program-program yang ada, ini akan kita bahas di sini. Jujur saya mohon maaf, belakangan ini dengan kesibukan, apalagi mendekati pilkada, saya sebagai orang media dan saya sebagai pemilik media sangat sibuk. Tapi walaupun demikian kita tetap pantau kegiatan-kegiatan dari Karang Taruna. Ketika Karang Taruna melakukan kegiatan, semoga ada rilis yang dikasih. Begitu kita kutip, data rilis baru masuk. Jadi saya artinya sekecil apapun kegiatan yang kita lakukan, kita punya contoh. Karena punya contoh. Karena pun contoh.
sangat mengapresiasi kegiatan yang kemarin Karang Taruna pada saat bulan Ramadan membagi-bagi takjil. Di saat pandemi COVID-19 mewabah hampir di seluruh dunia, termasuk di Kabupaten Simalungun. Ini artinya peranat Karang Taruna sudah cukup dapat jempol sama bulan. Satu dulu. Tapi kalau memang ini kita yang hadir pada hari ini berkomitmen untuk mengembangkan sayap Karang Taruna agar lebih besar dan lebih disegani, ayo sama-sama. Mulai hari ini saya akan memberi waktu kepada Karang Taruna untuk kedepannya. Saya akan memberi waktu. Udah pening aku tadi dari semalam udah bolak-balik WA masuk. Babe harus datang sampai aku nanti tidur sampai jam 3 pagi. Artinya pertemuan hari ini akan membawa perubahan untuk Karang Taruna. Dan kita yakin dengan para ketua yang hadir hari ini, yaitu ketua-ketua kecamatan yang rata-rata punya energi yang cukup kuat, punya power yang cukup kuat untuk mengembangkan Karang Taruna di masing-masing kecamatannya. Kita yakin dan kita percaya Karang Taruna di tahun ini akan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat di Kabupaten Simalungun. Salam Karang Taruna. Karang Taruna. Karang Taruna. Karang Taruna. Itulah. Ini aku juga bingung ada kesempatan untuk bendahara menyampaikan kata sambutan. Mewakili apa DPRD? Bahaya ini, menjebak ini juga. Ya, terima kasih untuk kita semua yang telah hadir, begitu juga kepada seluruh panitia rapat pleno ini terus pertama tahun 2020. Terima kasih banyak atas kesempatannya, dan kami juga seluruh pengurus Karang Taruna terima kasih karena persiapan yang disiapkan oleh sekretaris selaku panitia kegiatan ini. Terima kasih Pak Sekretaris. Mudah-mudahan kegiatan kita ini nantinya kita punya Tuhan. Yang kami hormati Ketua Karang Taruna Kabupaten Simalungun, begitu juga Sekretaris dan Ketua MPKT, seluruh wakil ketua, wakil sekretaris, wakil bendahara, dan seluruh ketua kecamatan, baik yang langsung ketuanya ataupun mewakili, dan seluruh kepada SNKT. Selamat pagi untuk kita semua, salam sejahtera untuk kita semua. Perlu saya sampaikan kepada kita sedikit bahwasanya memang Karang Taruna seperti disampaikan ketua MPKT tadi, memang kita harus sama-sama bekerja keras bahu-membahu, meskipun anggaran yang kita gunakan adalah dari dompet kita sendiri, tapi kita tetap eksis untuk Karang Taruna. Karena Karang Taruna di tahun politik tahun 2020 ini ada juga menyinggung sedikit bahwasanya Karang Taruna ini adalah salah satu organisasi terbesar di Kabupaten Simalungun. Partai politik apapun belum ada yang mengimbangi Karang Taruna, itu saya akui. Saya sendiri selaku ketua DPC Partai Gerindra di Kabupaten Simalungun, kalau melihat besarnya nama Karang Taruna di Kabupaten Simalungun, saya masih hormat dengan seluruh kader-kader Karang Taruna, baik yang ada di kabupaten maupun sampai tingkat itu. Nah, di tahun politik tahun 2020, tepatnya nanti di tanggal 9 Desember tahun 2020 ada pilkada serentak, pilkada serentak tahun 2020 termasuk Simalungun. Karang Taruna sekarang kalau saya lihat perkembangannya untuk kita semua, bahwa saya Karang Taruna itu adalah idaman
idaman partai politik, idaman para calon Bupati Kabupaten Simalungun. Jadi untuk kita semua, meskipun saya dari Partai Gerindra, Ketua Karang Taruna sendiri juga ketepatan juga dari Partai Gerindra, bahwasanya Karang Taruna itu kami sepakat dari awal berdirinya Karang Taruna ini bahwa Karang Taruna ini adalah non partai, no politik. Bisa saya jelaskan. Kami berharap untuk kita seluruh kader Karang Taruna jangan pernah membawa-bawa nama Karang Taruna di konstelasi politik. Bahwasanya kita itu bukan ikut di perpolitikan Kabupaten Simalungun. Dan saya yakin dan percaya kepada kawan-kawan kita semua bahwasanya jaga nama baik Karang Taruna supaya Karang Taruna itu kemanapun bisa masuk. Itu tujuan kita yang utama. Kita tidak menentukan sikap kemanapun, kita tetap berdiri di tengah. Bukan kita abu-abu. Tidak perlu saya jelaskan. Kita tidak abu-abu. Kita tetap berdiri di tengah, tidak memihak manapun. Sampai saat ini kita masih berdiri di tengah, tidak memihak manapun. Kalaupun ada kawan-kawan yang ada di Karang Taruna di sana sini ada ikut-ikut, jangan pernah membawa nama baik Karang Taruna, itu harus kita jaga. Terlebih kepada ketua-ketua kecamatan juga jangan sampai ikut-ikut. Dan saya tidak percaya kita besarkan Karang Taruna ini dari sekarang sampai selamanya di bumi Kabupaten Bogor itu. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Mudah-mudahan juga kita oleh pemerintah kabupaten. Dan sampai saat ini kami sedang menggodok anggaran 2021. Kalau untuk tahun 2020 kita sudah pasti tidak mendapatkan anggaran dari kabupaten. Tadi kami segera komunikasi dan menggodok anggaran-anggaran untuk di tahun 2021. Mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama. Kita akan diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Simalungun untuk tahun 2021. Berapapun nanti besaran untuk tahun 2021, kita harus bisa sama-sama menggunakan dan memanfaatkan untuk besaran Karang Taruna. Mungkin itu bisa saya sampaikan ke kita semua. Nanti diperluas lagi oleh Ketua Karang Taruna. Terima kasih. Yang jelasnya saya secara pribadi sebagai Ketua Karang Taruna tetap ekstra keras dan berpikir keras bagaimana Karang Taruna ini bisa menjadi warna di Kabupaten Simalungun. Tetapi Bapak Ibu, rekan-rekan juang sekalian, yang jelasnya kalau hanya saya sendiri yang berpikir dan juga yang bekerja, itu mustahil. Mustahil Karang Taruna ini bisa memberikan warna di Kabupaten Simalungun ini kalau hanya ketua, sekretaris dan bendahara yang bergerak. Seperti yang disampaikan MPKT tadi, bahwa kita punya nilai plus dari organisasi-organisasi yang lain. Tetapi saya lihat pergerakan ketua-ketua kecamatan ini kurang maksimal dalam membentuk Karang Taruna yang ada di nagori masing-masing. Jelasnya kita bisa bergerak, harus kita mulai dari bawah. Harus kita mulai dari bawah. Tingkat nagori itu sangat berpotensi bisa membesarkan Karang Taruna di nagori masing-masing. Karena apa? Karena kita
bisa memakai dana pemerintah di tingkat nagori, bekerja sama dengan pemerintah nagori. Jadi kalau saya lihat, saya juga gimana nanti Karang Taruna ini 5 tahun ke depan. Karena kami di tingkat kabupaten jelas dari kemarin-kemarin sudah menyatakan kepada seluruh pengurus kecamatan, tolong bentuk Karang Taruna nagori masing-masing. Kalau ada kendala silakan berkoordinasi dengan Karang Taruna Kabupaten Simalungun. Kami siap. Apa kendala yang ada di kecamatan dan juga tingkat nagori? Mungkin hanya beberapa kecamatan yang sudah membuat pengurus tingkat nagori. Mungkin hanya kecamatan Ciantar, mungkin Bandar, Tanah Jawa, dan baru-baru ini saya lihat Birsip sudah mulai bergerak. Jadi harapan maksud saya seperti ini. Ya, kalau boleh, seperti yang saya sampaikan tadi, Karang Taruna ini bukan milik saya, bukan milik saya. Karang Taruna ini milik kita bersama. Kita yang menentukan Karang Taruna ini bagaimana. Kami sebagai pengurus kabupaten hanya sebagai roda, hanya sebagai mesin. Kalau roda utamanya adalah nagori dan kecamatan. Sementara kami di kabupaten ini siap dari segala hal, baik materi, baik moral, baik tenaga, kami siap. Kenapa saya katakan siap? Kami tidak pernah membebani pengurus kecamatan dan nagori dalam hal pembiayaan apapun di tingkat kabupaten. Kami tidak pernah. Jadi harapan saya kepada pengurus kecamatan, marilah tidak ada kata terlambat. Marilah kita peduli, kita bergerak bersama-sama, kita besarkan organisasi Karang Taruna ini. Karena memang sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang jenis LKD, Lembaga Kemasyarakatan Desa. Karang Taruna jelas di sana disebutkan kita berperan di desa itu, kita wajib dan harus. Tetapi kalau kita tidak punya pengurus di tingkat nagori, bagaimana bisa? Bagaimana bisa kita berperan di sana? Jadi tolonglah kawan-kawan sekalian, pengurus dan ketua-ketua kecamatan, marilah kita bersama-sama besarkanlah Karang Taruna ini. Memang seperti yang disampaikan MPKT tadi, Karang Taruna ini sudah dianggap besar oleh seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun. Tapi kita tidak boleh puas di situ aja. Kalau masalah prestasi yang sudah kita peroleh, mungkin sudah bisa dikatakan cukup memuaskan. Kita pernah mendapatkan juara 2 ya, se-nagori, juara 2 nagori se-Sumatera Utara. Kemarin kita juga dapat penghargaan pembina kecamatan terbaik. Pangulu juga. Jadi banyak prestasi yang sudah kita dapat. Tapi jangan kita beranggapan bahwa kita itu sudah berhasil. Belum. Kita belum berhasil.
penghasilan kita, kita bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat dan memberikan pertumbuhan ekonomi buat masyarakat yang ada di desa masing-masing melalui UMKM yang bisa kita manfaatkan dari dana desa. Kita harus bisa bermanfaat buat orang lain, menciptakan lapangan kerja. Yang jelas, seperti saya katakan sekali lagi, kebesaran Karang Taruna ini bukan di tangan saya, di tangan pengurus kecamatan dan tingkat rw. Jelasnya ini akan priorisasi. Mungkin beberapa tahun lagi masa jabatan saya sebagai Ketua Karang Taruna akan berakhir. Kalau masih seperti ini, saya juga berpikir karena yang jelas saya katakan ini bukan untuk kepentingan pribadi saya, tetapi untuk kepentingan kita pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Simalungun. Marilah kita tunjukkan. Selanjutnya juga pada seluruh rekan-rekan yang hadir, bahwa kita berkumpul hari ini untuk bersilaturahmi juga bertatap muka dan menyampaikan program-program Karang Taruna yang akan kita laksanakan pada tahun 2021. Apalagi di masa wabah ini, kalau kita lihat, memang Karang Taruna selalu bergerak dalam membantu pemerintah untuk menangani atau berjuang melawan wabah COVID-19. Jadi itu juga dananya upaya daripada pengurus Karang Taruna Kabupaten Simalungun. Kita tidak pernah membebani kecamatan. Semaksimal mungkin akan kita upayakan bagaimana beban itu hanya di kabupaten, di pengurus kabupaten. Yang selanjutnya juga harapan saya kepada kita semua, terkhusus kepada Karang Taruna Kabupaten Simalungun. Ini musim pilkada. Yang jelas kita juga tidak mau dikatakan pro salah satu calon A, B, C atau D. Saya tidak mau, karena kita organisasi pemerintah yang merupakan non partai. Walaupun saya pengurus partai. Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Tim Liputan Satria Wibowo Monalisa mengabarkan.